Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 446. Hari pun sudah berganti. Kenshin masih di rumahnya Kaori. Saat itu pagi menjelang siang, ayah dan mamanya Kaori berpesan, "Oh ya Kaori, selepas ini mama akan keluar kota. Akan ke rumah tantemu. Di sana ada kepentingan. Mungkin ayah dan mama akan menginap. Kurang lebih 2 hari. Jadi kamu di sini kalau nggak bisa masak sendiri. Minta tolong bikinkan bibi. Jangan sampai Mas Kenshin beli makanan di luar. Atau kamu juga, jangan dikit-dikit makan di restoran. Itu nggak baik. Kamu harus bisa masak sendiri. Sekali-kali juga belanja di pasar." Kaori menyahut, "Duh mama, emang Kaori nggak pernah masak sendiri apa ya? Kaori kan juga pernah belanja di pasar ma. Masa dibilang nggak pernah?" Mamanya menjawab, "Iya mama tahu. Mama kan cuman berpesan. Sekedar mengingatkan kamu." Rupanya, Pak Henry tak ikut ke luar negeri untuk mengikuti meeting di London. Beliau memang punya pekerjaan yang lain. Apalagi sekarang ada keperluan. Kemudian setelah itu, ayah dan mamanya Kaori pergi. Beberapa jam pun berlalu. Menjelang sore hari, Kenshin diajak Kaori. "Saya habis gini, anterin aku ya ke pasar. Aku mau belanja ikan nih entar." Kenshin menjawab, "Waduh, istriku mau memasak ini. Emang mau bikin makanan apa ya? Terus apa ada juga Kaori? Pasar yang buka sore gini?" Kaori menjawab, "Ya ada saya itu. Di belakang perumahan ini. Yang buka tiap sorenya. Kamu entar malam mau makan apa?" Kenshin membalasnya, "Sate ikan Kaori. Bisa nggak kamu buatnya? Aku lagi pingin nih makan itu." Kaori pun bilang, "Ya bisalah aku. Tapi entar bantuin ya potong ikannya. Soalnya aku takut darahnya." Kenshin menyahutnya, "Iya deh Kaori. Dasar kamu ini. Sama darah ikan aja takut. Entar aku ajari. Biar kamu berani. Nggak takut lagi." Kaori hanya tersenyum. Dan Kenshin pun bilang, "Ya udah kalau gitu. Kita kapan ke pasarnya? Aku juga lama nih nggak belanja." Kaori bicara, "Ya udah say. Kalau gitu sekarang aja ya. Kita langsung ke sana." Kenshin pun mengiyakan. Lalu kemudian, mereka berangkat bersama. Dengan jalan berdua, Kaori membawa keranjang. Tetangganya ada yang melihat. Salah satunya ada yang bicara, "Duh, pengantin baru itu sangat serasi sekali. Mirip pemeran drama asmara dari negeri Korea. Yang satu cantik, yang laki tampan. Sama-sama baik pula." Mereka pun saling bicara tentang Kaori dan Kenshin. Tak beberapa lama kemudian, sampailah Kaori di tempat tujuan. Di sebuah pasar yang besar, yang jarang sekali dikunjunginya. Kaori pun bingung, hendak beli ikan di mana. Karena memang tak punya langganan. Apalagi pertama kalinya, ia akan mencari ikan. Dan Kaori bertanya, "Say, kamu mau ikan apa ya? Yang enak nanti buat sate." Kenshin menjawab, "Aku juga nggak tahu Kaori. Ikan apa yang biasanya? Soalnya aku makan sate ikan itu waktu ada di restoran." Kaori menyahut, "Jadi say, kamu juga nggak tahu ya?" Kenshin bicara, "Duh, istriku ini tadi katanya bisa masak ikan. Ternyata kamu juga belum tahu. Gitu aja bilangnya mampu." Hahaha. Kenshin tertawa. Dan Kaori bilang, "Ya bisalah aku. Ini kamu tunggu bentar." Kaori membuka handphonenya. Segera dicari hal yang diinginkan. Tak butuh waktu lama, hal itu didapatkan. Dan Kaori langsung bicara, "Ayo say, kita masuk ke sana. Aku udah tahu ikannya." Kenshin lalu bilang, "Ya tentulah kamu tahu Kaori. Pasti habis cari di internet ya." Kenshin tertawa lagi. Kaori pun tersenyum. Dan mereka mulai belanja, membeli perlengkapan masaknya, sampai semua didapatkan. Hingga malam telah tiba. Kenshin dan Kaori sudah di rumah. Mereka hanya berdua, berada di teras depannya. Bintang pun nampak cerah. Langit begitu indahnya. Kenshin menyalakan api. Kaori di sampingnya, sambil menyiapkan ikan. Kemudian Kaori bertanya, "Say, besok apa kamu jadi kerja lagi di tempat yang lama?" Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, aku akan kerja. Kamu katanya masuk juga. Apa besok akan kerja sekalian?" Kaori menyahut, "Iya say, aku masuk kantor nggak apa ya?" Kenshin pun bilang, "Ya nggak mengapa Kaori. Siapa juga yang melarang?" Kaori bicara, "Ya barangkali kamu nggak setuju. Aku kerja lagi di kantor." Kenshin menyahut, "Ya setujulah Kaori.
Oh ya, katanya besok ada banyak orang yang wawancara kerja ya. Apa perusahaan sedang merekrut karyawan yang baru? Kaori menjawab, iya saya kata ayah juga gitu. Besok akan banyak orang yang akan diinterview. Kemudian Kaori bertanya, terus kamu saya entar besok kerja di mana ya? Kenshin menjawabnya, ya kerja biasa Kaori. Aku cleaning service aja. Emang mau kerja apa lagi? Menjadi direktur gitu ya? Atau jadi pimpinan? Gak enak Kaori rasanya. Gak bisa bebas kemana-mana. Di kantor aja melulu. Kalau cleaning service kan beda. Kerjanya pindah-pindah. Dari kantor satu ke kantor yang lainnya. Dari ruang dalam maupun di luar. Kan enak Kaori. Sambil Kenshin tersenyum, Kaori menyahut, ya tentu enak say. Kamu bisa lihat cewek-cewek yang cantik. Pasti kamu nanti godain. Kenshin membalasnya, bisa aja kamu Kaori. Apa emang ada yang lebih cantik dari kamu? Terus apa kamu pernah lihat aku godain cewek yang lain? Selain godain kamu, yang cantik gini. Kenshin tertawa, sambil memegang wajah istrinya. Dan Kaori pun bilang, ya barangkali aja ada kesempatan. Pasti deh kamu melakukan. Apalagi besok banyak yang datang. Yang akan wawancara kerja. Banyak loh cewek-ceweknya. Kenshin menyahut, udah Kaori jangan bahas itu lagi. Terus mana nih ikannya? Arangnya udah merah ini. Ini sudah siap Kaori. Kaori pun memberikan. Dan ikan itu dibakar. Mereka pun masak bersama. Sambil melihat bulan purnama, Kenshin sesekali menggoda istrinya. Setelah sate ikannya matang, Kenshin pun bilang, ini Kaori coba kamu cicipi ini. Enak nggak rasanya? Kaori hendak mengambil dengan tangannya. Namun Kenshin bicara, satu aja pakai diambil. Ini langsung aja kamu makan. Kenshin menyuapkan ke Kaori, dan di bawah sinar rembulan. Mereka pun memadu asmara, hingga malam berakhir. Beberapa saat kemudian, pagi pun datang. Seperti yang direncana, Kenshin dan Kaori akan bekerja. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, mereka pun berangkat. Setelah sampai di perusahaan, terlihat kantor masih sepi. Kenshin langsung bekerja. Demikian dengan Kaori. Beberapa saat kemudian, tibalah banyak orang yang hendak wawancara kerja. Mereka laki-laki dan perempuan. Masuk satu persatu di perusahaan. Lalu kemudian, Kenshin yang membersihkan lantai depan. Ia ditanya oleh orang yang datang. Hei mas, gua mau tanya. Kantor HRD sebelah mana ya? Tempat untuk interview. Kenshin menjawabnya. Di bagian tengah mbak sepertinya. Cewek itu menyahut. Kok mas ini jawab kurang yakin gitu? Apa masnya bukan pekerja di sini? Atau baru masuk kemarin? Kok nggak tahu di mana tempatnya? Apalagi kerja cleaning service gini. Masa nggak tahu? Aneh juga. Ya sudah kalau gitu, gua cari sendiri. Cewek itu langsung berjalan. Dengan rombongan yang lainnya, Kenshin pun melanjutkan kerja. Ia memang jadi lupa tempat kantor HRD-nya. Apalagi ini baru masuk kerja lagi. Karena sudah lama tak di sini. Kemudian ada lagi, tiba-tiba yang bertanya ke Kenshin. Dengan nada yang tak enak. Logat bicaranya kurang sopan. Seorang cewek yang diantar cowoknya berkata pada Kenshin, masnya agak jauhan. Jangan dekat-dekat ke kita. Gua mau tanya, kantin yang bagus di sini di sebelah mana? Yang tempatnya bersih, dan makanannya paling enak. Kenshin menjawabnya, saya kurang tahu mbak. Soalnya saya sudah biasa makan di kantin belakang. Mungkin itu di depan perusahaan. Ada restoran yang bagus. Tempatnya sejuk dan nyaman. Cewek itu malah bilang, kalau itu gua nggak tanya. Gue tanya yang di sini. Sekalian menunggu wawancara. Ya sudah kalau gitu. Cleaning service memang nggak tahu selera. Ayo sayang kita tanya security aja. Tempat makan yang layak untuk kita. Cewek itu mengajak cowoknya untuk berjalan ke pos security. Waduh para calon karyawan ini belum diterima kerja begini. Malah ada yang bersikap begitu. Tak sopan pada pekerja biasa. Namun Kenshin tak tersinggung. Ia tetap melanjutkan saja kerja seperti biasanya. Sedang Kaori, yang keluar dari kantornya, langsung dilihat banyak pria yang akan ikut wawancara. Mereka pun tergoda melihat kecantikan Kaori. Sampai-sampai ada yang bilang, duh kalau gini, gua betah kerja di sini. Meski gak dibayar sekalipun gak mengapa. Asal dekat dengan cewek itu. Cantik sekali wajahnya. Demikian halnya dengan yang lainnya.
yang jadi terpesona. Mereka pun juga sama, berhayal dalam pikirnya, bisa punya cewek secantik itu. Sedang Kenshin sendiri, nampak lagi menikmati kerjanya. Ia sudah berkeringat, pakaiannya nampak basah, terlihat lusuh dan bernoda. Karyawan di situ seperti biasa, dilarang menghormati dirinya, apalagi memanggilnya tuan muda. Jadi Kenshin nampak tenang, kerja tanpa gangguan. Meski tadi ada yang tak sopan, yang bicara terkesan menghina, Kenshin pun tetap senang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.